Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi atas kerjasama dengan Akademi Kripto. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk, merek, atau aset tersebut. Nah, materi apa yang akan kita bahas kali ini? Algorand dengan tokennya bertiker ALGO. Nah, jadi kalau Anda sudah pernah belajar atau mendengar soal Bitcoin, Ethereum, Solana, Algorand ini jadi satu produk yang memang punya karakteristik mirip seperti yang tadi disebutkan ya, Bitcoin, Ethereum, Solana. Karena dia merupakan platform blockchain yang layer 1. Artinya kalau misalnya Anda mendengar layer 2, nah Algorand ini bukan layer 2. Ya, jadi dia hanya layer 1 saja. Tetapi dia punya fokus berupa kecepatan, security, dan low cost. Speed, security, dan low cost. Nah, ini sebenarnya mirip seperti fokus-fokus yang diambil oleh Solana misalnya. Atau beberapa produk blockchain yang modern atau yang lebih baru ya. Kalau kita bandingkan dengan Bitcoin dan Ethereum itu kan sudah 10 tahun yang lalu gitu ya. Apalagi Bitcoin hampir 20 tahun yang lalu. Nah, jadi yang blockchain-blockchain yang baru, yang munculnya mungkin 5 tahun belakangan, itu memang punya tingkat kecepatan dan biaya yang rendah. Jadi, memang faktor appeal-nya di situ. Faktor yang mereka ambil untuk mencoba menarik para user ke dalam platform mereka. Itu ya, speed dan low cost. Kalau security tentu saja memang ada beberapa hal yang harus di-compromise ya. Maksudnya security ini dalam hal misalnya desentralisasi dan lain sebagainya. Nah, menariknya Algorand ini diciptakan atau dicetuskan oleh Silvio Micali. Nah, Silvio Micali ini orang yang sangat populer di dunia akademisi, terutama di bidang computing. Nah, dia merupakan salah satu pemenang dari Turing Award. Turing Award itu memang hanya diberikan kepada orang-orang yang memang punya kontribusi yang besar terhadap dunia computing. Nah, jadi Algorand ini bisa dipakai untuk banyak hal, misalnya DeFi, tokenisasi, dan CBDC. Nah, kalau kita bicara soal CBDC, artinya memang tidak hanya soal sistem, tidak hanya soal platform, tetapi juga bagaimana si aplikasi tadi atau blockchain platform tadi bisa bekerja sama dengan negara atau pemerintahan tertentu ya. Karena CBDC kan bukan hal kecil. CBDC ini merupakan satu fitur yang besar karena nanti end usernya adalah seluruh warga negara di negara tersebut ya. Kalau misalnya CBDC di Indonesia ya berarti penggunanya nanti 270 juta orang gitu kan. Jadi memang bukan hal yang kecil untuk masalah CBDC. Jadi sangat menarik kalau Algorand memang fokusnya di beberapa hal yang memang ada di tempat lain termasuk juga CBDC. Nah, kenapa Algorand itu dibuat? Ya mungkin karena si Silvio Micali bisa. Karena dia punya banyak penemuan, dia punya banyak produk gitu ya. Termasuknya beberapa hal yang terkait dengan blockchain. Nah, jadi dimulainya terutama dari blockchain dilemma, security, scalability, dan decentralization. Terutama memang kalau kita bicara soal biaya transaksi yang ada di Bitcoin dan Ethereum ya. Itu kan dua produk yang jadi patokan ya. Ketika orang mau membuat satu produk baru, kita lihat seperti apa Bitcoin dan Ethereum, masalah apa yang ada di mereka, kemudian dicoba untuk membuat produk baru yang mengatasi persoalan-persoalan yang sudah ada. Security, scalability, dan decentralization. Jadi, banyak blockchain yang memang struggling atau mengalami masalah di salah satu dari antara tiga ini. Jadi kalau kita bicara soal Bitcoin dilemma,
security, scalability, dan decentralization, Anda hanya bisa memilih dua. Misalnya security and scalability, artinya decentralization-nya agak bermasalah. Atau security and decentralization, scalability-nya lemah. Artinya memang kapasitas untuk menangani transaksi itu lemah. Nah, jadi Algorand ini mencoba untuk mengatasi blockchain terlemah ini dengan cara apa? Dengan cara ABC nanti yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, caranya dengan menawarkan satu pendekatan konsensus yang baru. Dia ideal untuk global scale financial application. Nah, ini akunnya, jadi dia mengklaim bahwa ideal untuk aplikasi finansial berskala global. Fitur-fitur utamanya, pertamanya fast block finality. Kalau fast block finality hanya butuh 4 detik untuk memfinalisasi sebuah blok yang dalamnya isinya transaksi. Kemudian biaya transaksinya rendah. Kalau di Ethereum misalnya itu bisa lebih dari $1, apalagi Bitcoin. Tapi kalau di Algorand bisa sepersekian sen gitu ya. Ngakunya seperti itu. Kemudian high throughput. Nah, ini kapasitas atau skalabilitas yang ditawarkan oleh Algorand bisa ribuan transaksi per detik. Mungkin memang masih di bawahnya Solana gitu ya. Kalau Solana mengaku sampai 40.000 TPS, tapi kalau Algorand mungkin hanya beberapa ribu transaksi per detik. Kemudian tidak ada forking, hanya ada satu chain. Artinya tidak ada layer 2, layer 3, dan sebagainya. Nah, yang jadi andalan dari Algorand namanya pure proof of stake. Nah, pure proof of stake itu apa? Jadi semua pemegang algo, algo kan native assetnya dari Algorand, itu dipilih secara random untuk memvalidasi transaksi atau memvalidasi sebuah blok. Jadi pemilihan secara random ini jadi hal yang unik. Jadi semua orang selama mereka memegang algo itu punya kesempatan yang sama untuk memvalidasi sebuah blok. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa proof of stake ini kan memang tidak ada energi intensif, karena tidak ada proses mining, tidak ada proses komputasi yang menghabiskan biaya listrik yang besar, jadi memang lebih energi efisien. Kemudian dengan caranya pure proof of stake tadi, dia mempromosikan fairness dan decentralization. Artinya semua orang bisa berpartisipasi selama mereka memegang algo. Nah, jadi kegunaan dari algo itu sebagai utility token, utility coin. Nah, algo ini merupakan native currency dari Algorand atau sistem blockchainnya Algorand. Kemudian bisa juga untuk staking di dalam sistem pure proof of stake. Kemudian kalau ingin mengeksekusi smart contract di dalam Algorand itu butuh bayar dengan menggunakan algo. Kemudian bisa sebagai governance. Kalau memegang algo berarti punya hak untuk voting misalnya. Nah, smart contract-nya seperti apa? Jadi Algorand ini selain punya tingkat kecepatan tinggi, juga punya smart contract namanya ASC1, Algorand Smart Contract 1. Kemudian fokusnya adalah performa dan biaya yang rendah. Kemudian bisa dipakai untuk banyak aplikasi seperti DeFi, NFT, DAO. Nah, bahasa pemrogramannya itu namanya TIL, ya, Transaction Execution Approval Language. Nah, yang unik adalah dia bisa berjalan secara on-chain ataupun off-chain. Nah, jadi TIL ini bahasa pemrogramannya mirip seperti Lua. Kalau Anda familiar dengan bahasa Lua, nah TIL ini mirip seperti Lua. Bukan Lua, ya, Lua. Nah, kemudian bagaimana dengan development tools-nya? Ada beberapa SDK atau software development kit-nya yang bisa dipakai untuk Python, JavaScript, Go, dan Java. Jadi kalau misalnya Anda mau membuat aplikasi lokal dengan menggunakan Python, itu bisa kemudian berkomunikasi dengan aplikasi on-chain-nya atau smart contract-nya Algorand. Kemudian ada API, ada Algo Explorer untuk mengakses aplikasi atau mengakses data-data dalam blockchain Algorand. Itu ada Algo Explorer. Kemudian beberapa tools cross-chain, kemudian NFT, DeFi, ya tentu saja karena ada smart contract. Kemudian ada klaim bahwa untuk onboarding lebih mudah. Ya. Tapi perlu dipertanyakan kemudahannya seperti apa, karena kalau sampai saat ini kan jumlah pemrograman untuk on-chain itu lebih
lebih didominasi oleh Solidity di dalam Ethereum. Kemudian yang kedua mungkin Rust ya di Solana misalnya. Nah, tapi kalau Till seperti apa? Mungkin mereka yang punya skill di bahasa pemrograman Lua masih sedikit. Jadi untuk onboarding sendiri perlu dipertanyakan apakah banyak orang bisa memprogram Lua atau Till. Nah, use case-nya seperti apa? Nah, ini yang menarik adalah CBDC yang akunnya didukung oleh Algorand itu dieksplorasi oleh negara-negara seperti El Salvador dan Pulau Marshall. Nah, perlu diketahui bahwa El Salvador dan Marshall Island ini kan bukan negara yang besar, gitu. Artinya jumlah penduduknya juga tidak sebanyak Indonesia misalnya. Tetapi juga patut dicek atau diperhatikan apakah CBDC di negara-negara ini bisa sukses. Kalau misalnya sukses ya perlu dipelajari ya. Apa faktor-faktor yang membuat si CBDC ini sukses? CBDC berbasis blockchain ini sukses. Kemudian ada FIFA Plus Collect. Kalau misalnya Anda suka sepak bola, bisa mengkoleksi NFT di dalam FIFA Plus Collect. Kemudian ada climate trade. Jadi carbon credit trading di dalam Algorand ya, secara on-chain ada menggunakan climate trade. Kemudian kemitraan dengan pemerintahan, institusi, NGO, universitas. Nah, ini kalau Algorand memang terkenal dengan partnership ya, terutama dengan universitas, karena Silvio Micali itu kan memang akademisi atau periset. Jadi cenderungnya memang ke kombinasi atau kerjasama dengan institusi-institusi riset untuk misalnya membangun use case. Governance-nya di Algorand seperti apa? Komunitas bisa memvoting protokol upgrade misalnya. Kemudian staking ya. Staking untuk berpartisipasi dalam governance. Kemudian non-custodial, selama si staking tadi itu masih bisa punya kontrol terhadap algo. Kemudian kalau kita aktif sebagai voter, kita akan mendapatkan insentif. Sustainability-nya seperti apa? Karena ada kerjasama dengan climate trade, mereka melakukan offsetting carbon dioxide. Carbon dioksidanya di offset dengan membeli carbon credit dari climate trade. Nah, jadi kalau Anda memang sangat peduli dengan lingkungan, harusnya kita semua peduli lingkungan gitu ya. Nah, jadi kalau ada investor, builder, user yang peduli dengan lingkungan, bisa dengan menggunakan Algorand karena dia karbon negatif. Jadi dia tidak memproduksi karbon, malah dia surplus karbon. Kalau kita bandingkan dengan beberapa blockchain lain seperti Ethereum dan Solana dari sisi konsensus, sebenarnya ketiganya proof of stake, tetapi si Algorand ini pure proof of stake. Kalau di Ethereum ada namanya validator, gitu ya, kita bisa mendelegasikan ke Ethereum. Ya meskipun secara tidak langsung ya, karena ada operator yang menjalankan stake kita. Kalau Solana ada kombinasi antara proof of history dengan proof of stake, kemudian leader selection dan lain sebagainya. Kalau dilihat secara biaya transaksi, ini paling murah ya, 0,001 sen. Jadi 0,1 sen ini. Kalau Ethereum lebih dari setengah dolar. Kalau Solana juga 0,2 sen. Block finality-nya lebih cepat Solana gitu ya. Tapi Algorand tidak jelek-jelek amat, hanya 4 detik. Karbon negatif hanya Algorand yang positif. Nah, tantangan dari Algorand seperti apa? Visibility-nya memang masih rendah. Mungkin tidak semua orang pernah mendengar soal Algorand. Jadi kalau dibandingkan dengan Bitcoin, Solana, bahkan Ethereum itu masih jauh. Kemudian kompetisi, kalau misalnya kan si Algorand menawarkan smart contract. Nah, itu kompetisinya dengan blockchain-blockchain yang punya fasilitas smart contract juga seperti Ethereum dan Solana. Cuma masalahnya bahasa pemrogramannya itu tidak populer ya, Lua atau Till. Nah, fokusnya untuk menjembatani antara Ethereum dan Bitcoin. Nah, bisa jadi si Algorand ini menjadi jembatan atau bridge antara Ethereum dan Bitcoin. Kemudian bisa beberapa ekosistem sedang berkembang di antara DeFi, identity, dan terutama yang menarik adalah CBDC. Nah, summary tadi kita sudah bicara soal Algorand, bagaimana fokus dari Algorand adalah meningkatkan atau punya
kecepatan yang tinggi, biaya transaksi rendah, kemudian security-nya yang tinggi. Kemudian tadi sudah kita bahas soal pure proof of stake, bagaimana si pihak yang bisa membuat blok itu dipilih secara acak dari semua pemegang Algorand. Dia ideal untuk aplikasi finansial dan green tech, dan dia masih berevolusi gitu ya. Jadi kita bisa lihat nanti kalau misalnya Algorand itu apakah tumbuh sebagai satu aplikasi yang prominent, artinya aplikasi yang sukses di pasaran atau tidak. Nah, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.